Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam sholat, mulai dari rukun, syarat sah dan wajib sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat, hingga dengan hikmahnya. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab baru ya, yaitu pada bab 4, yang berjudul Mengembangkan Nilai-Nilai Demokratis Melalui Sholat Berjamaah. Poin pertama, kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat berjamaah. Ada 3 hal pokok dalam ketentuan sholat berjamaah. Yang pertama, yaitu tentang definisi dan dasar hukum sholat berjamaah. Yang kedua, tentang hukum dan keutamaan sholat berjamaah. Dan yang ketiga, yaitu tentang syarat sah imam dan makmum. Yang pertama, yaitu tentang definisi dan dasar hukum pelaksanaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sendiri adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, dan salah satu di antaranya ada yang menjadi imam dan juga makmum. Namun, untuk sholat Jumat ini minimal harus 40 orang. Itu baru bisa dikatakan dengan sholat berjamaah. Lalu, untuk dasar hukum pelaksanaan sholat berjamaah itu sendiri sudah terangkum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 102 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah al-ayah, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Jadi dari surat An-Nisa ini sudah sangat jelas ya, kalau kita sedang berada di tengah-tengah orang banyak, maka kita dianjurkan untuk mendirikan sholat berjamaah bersama mereka. Yang kedua, yaitu tentang hukum dan keutamaan pelaksanaan sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah itu sendiri adalah sunnah muakkad bagi kaum laki-laki. Ini untuk sholat fardu, yaitu sunnah yang dianjurkan atau yang dikuatkan. Adapun bagi perempuan, ini juga diperbolehkan, asalkan sudah dipastikan terhindar dari fitnah. Lalu, untuk keutamaan sholat berjamaah itu sendiri sebenarnya ada banyak. Namun, di sini saya hanya akan memaparkan 2 saja secara umum ya. Yang pertama yaitu akan mendapatkan pahala 27 kali lipat dari sholat munfarid. Lalu yang kedua, bisa menambah atau mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. Yang ketiga, yaitu tentang syarat sah imam dan makmum. Yang pertama, syarat sah imam. Imam haruslah Islam dan fasih dari bacaan, baik dari segi huruf maupun tajwidnya. Yang kedua, tidak hilang akalnya atau gila selama dia menjadi seorang imam. Yang ketiga, jika makmum laki-laki, maka imam harus laki-laki pula. Tidak sah
jika seorang makmum laki-laki mengikuti imam perempuan. Lalu yang keempat, perempuan tidak boleh menjadi seorang imam, terkecuali makmumnya juga perempuan. Jadi pada poin keempat ini, antara imam dan juga makmum harus sama-sama perempuan. Yang kelima, mumayyiz atau bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keenam, tidak berhadas kecil maupun besar. Yang ketujuh, tidak dalam posisi sebagai makmum atau biasa dia terjadi pada makmum masbuk. Nah, perlu diingat ya bahwa seorang yang lebih muda boleh menjadi seorang imam bagi orang yang lebih tua, asalkan dia memenuhi syarat-syarat menjadi seorang imam. Yang selanjutnya yaitu tentang syarat makmum. Yang pertama, makmum harus berniat menjadi makmum. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, makmum mengetahui gerak dari imam. Yang keempat, tidak hilang akal atau gila. Yang kelima, makmum tidak meyakini bahwa imam sedang melakukan sholat qodho. Jadi pada poin kelima ini, kita harus yakin bahwa orang yang kita jadikan imam sedang melaksanakan sholat yang akan kita lakukan. Jangan sampai kita berniat melaksanakan sholat fardu, tapi imam yang kita jadikan imam tersebut ternyata sedang melaksanakan sholat qodho. Lalu yang selanjutnya, posisi makmum tidak lebih maju dibandingkan dengan imam. Yang ketujuh, imam dan makmum harus berada di dalam satu tempat. Jadi tidak boleh jika kita menjadi seorang makmum itu kita di rumah, tapi imam kita itu berada di masjid. Lalu yang selanjutnya yaitu makmum harus mengikuti gerakan imam. Nah, di sini saya memiliki satu quotes yang mungkin bisa memotivasi kalian untuk lebih rajin lagi melaksanakan sholat berjamaah. Adapun quotesnya berbunyi, "Janganlah kamu malu jika sandalmu tidak ada di suatu perkumpulan, tapi malulah kamu jika sandalmu tak pernah ada di depan masjid atau musola." Jadi, tadi kita sudah mempelajari tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, dari situ, masihkah kalian ragu untuk melaksanakan sholat berjamaah? Ganjarannya 27 kali lipat loh daripada sholat munfarid. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran untuk kali ini, saya memiliki 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu, bolehkah kita melaksanakan sholat berjamaah dengan TV? Jadi misal gini, di TV sedang ada sholat Idul Adha. Nah, kita yang ada di rumah ini mengikuti sholat yang ada di TV tersebut. Nah, itu bagaimana? Boleh atau tidak? Jelaskan alasannya. Lalu, pertanyaan yang kedua, yaitu, jika dalam sholat Jumat ada 39 orang, apakah bisa dikategorikan sholat berjamaah atau belum? Jelaskan alasannya. Lalu, pertanyaan yang ketiga, yaitu, bolehkah seorang anak laki-laki yang berumur 16 tahun mengimami orang dewasa atau ibunya yang berumur 35 tahun? Jelaskan alasannya.
Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin dari kalian masih ada yang belum paham atau ada yang dibingungkan, boleh ditanyakan ke saya. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dengan memakai masker dan hand sanitizer dimanapun dan kapanpun.